Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Wahana. Di sini saya akan menjelaskan tentang relaksasi nafas dalam dan distraksi. Sebenarnya mohon maaf, di sini tidak ada klien atau probandu. Jadi cukup saya jelaskan teknik dan prosedurnya. Langsung saja kita masuk ke bagian orientasi. Yang pertama, mengucapkan salam kepada pasien atau klien. Yang kedua, memperkenalkan diri. Yang ketiga, kontrak waktu dengan pasien. Yang keempat, menjelaskan tujuan umum. Yang kelima, menanyakan kesiapan pasien. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke fase kerja. Fase kerja yang pertama, menjelaskan tujuan khusus. Di sini kita sebagai perawat harus menjelaskan tujuan dari dilakukannya tindakan tersebut. Yang kedua, menanyakan waktu munculnya nyeri dan durasi nyeri. Di sini kita sebagai perawat harus menanyakan bagaimana skala nyeri dan durasi nyeri. Bagaimana, ataukah nyeri itu sering muncul atau tidak. Yang ketiga, menanyakan hal-hal yang dilakukan klien bila nyeri itu muncul. Di sini kita sebagai perawat harus menanyakan bagaimana hal yang dilakukan klien bila nyeri itu muncul. Yang keempat, menjelaskan tentang penyebab nyeri. Penyebab nyeri misalnya sering duduk ataukah sering bergerak juga bisa. Yang kelima adalah menjelaskan macam-macam cara untuk mengatasi nyeri, persalinan. Misalnya relaksasi, imajinasi, distraksi, baca buku, dan bercerita, mendengarkan musik. Mungkin mendengarkan musik bisa meredakan rasa nyeri. Yang keenam adalah mengajarkan teknik relaksasi imajinasi. Yang pertama, mengatur posisi klien senyaman mungkin, bisa duduk, berbaring, atau tidur. Yang kedua, meminta klien memejamkan mata dan memfokuskan pikiran pada kedua tangan, kaki, pinggang, dan bahu. Minimal menyebutkan 2 organ. Yang ketiga, meminta klien untuk mengendorkan otot-otot tangan, kaki, pinggang, bahu, dan merasakan relaksasi otot tubuh, atau minimal menyebutkan 2 organ juga. Yang keempat adalah meminta klien untuk memfokuskan pikiran pada masuknya udara lewat jalan nafas. Di sini klien diminta untuk menjelaskan atau mengajarkan relaksasi nafas dalam, seperti tarik nafas lalu hembuskan, hingga membuat pasien senyaman mungkin. Yang kelima adalah membawa alam pikiran klien menuju ke tempat yang menyenangkan atau ke hal-hal yang indah seperti hawa-hawa pantai dan angin-angin semerbitnya yang indah dan membuat nyaman pada diri klien. Atau juga bisa hawa pegunungan yang banyak burung berkicau dan udaranya yang sejuk. Yang ketujuh adalah penyampaian materi mengenai tindakan tersebut. Kita sebagai perawat harus menjelaskan tentang penyampaian materi dilakukannya tindakan tersebut. Kemampuan interaksi atau memberi kesempatan pasien bertanya. Di sini perawat dianjurkan untuk memberikan kesempatan pasien bertanya mengenai tindakan yang baru saja dilakukan atau relaksasi yang baru saja dilakukan oleh pasien. Yang selanjutnya adalah menjawab pertanyaan dengan benar. Di sini perawat diharuskan menjawab pertanyaan klien dengan benar. Yang ke-10 adalah menjaga kenyamanan pasien. Yang di sini perawat dituntut menjaga kenyamanan dan keamanan di sekitar pasien atau menjaga privasi pasien. Yang selanjutnya adalah fase terminasi. Di sini melakukan evaluasi mengenai tindakan yang dilakukan. Yang kedua, menyampaikan rencana tindak lanjut. Yang ketiga adalah berpamitan dan mengucapkan terima kasih kepada pasien atau klien. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.